Anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita kembali akan mempelajari materi matematika, yaitu bab yang ketiga mengenai bentuk aljabar. Namun sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi kita pada kali ini yaitu bentuk aljabar. Nah, tokoh yang membidangi, yang ahli bentuk aljabar adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi yang hidup tahun 780 sampai 850 Masehi dan biasa disebut dengan Bapak Al-Khawarizmi. Tujuan pembelajaran yang akan diharapkan dari kalian adalah: satu, peserta didik dapat mengenal bentuk aljabar. Dua, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Baiklah, kita melihat apa yang dimaksud dengan bentuk aljabar. Kita mulai dengan mengamati masalah berikut. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Kata Pak Erik kepada Pak Thohir, "Pak Thohir, kelihatannya membeli buku tulis banyak sekali." Jawab Pak Thohir, "Iya Pak, ini pesanan dari sekolah. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja?" Jawab Pak Erik, "Saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP." Nah, di dalam percakapan tersebut terlihat 2 orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Pak Thohir menyatakan banyak jumlah buku dalam satuan kardus, sedangkan Pak Erik langsung menyebut banyak buku yang ia beli dalam satuan buku. Kita lihat lagi pemecahan masalahnya. Pembeli Pak Thohir dan Pak Erik. Pak Thohir membeli 2 kardus buku dan 3 buku, digambarkan dengan bentuk seperti yang ada dalam slide ini, sementara Pak Erik membeli 5 buku saja. Nah, untuk menyatakan kardus yang dibeli oleh Pak Thohir, kita nyatakan dengan X. Kemudian karena ada 2 kardus berarti 2X. Kemudian 3 buku yang dibeli oleh Pak Thohir dinyatakan dengan bilangan biasa, jadi ditulis 2X tambah 3. Sementara Pak Erik membeli 5 buku, jadi ditulis dengan bilangan biasa yaitu 5. Nah, penulisan pembelian buku yang dibeli oleh Pak Thohir yaitu 2 kardus buku dan 3 buku itu yang tadi dinyatakan dengan 2X tambah 3
kemudian punya Pak Erik 5 saja, itu disebut dengan bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar di sini adalah suatu bentuk kalimat matematika yang menggambarkan bahwa kalimat tersebut belum diketahui kebenarannya, ya, atau disebut dengan kalimat terbuka. Kemudian X dalam hal ini adalah perubahannya, ya, yang harus diubah atau yang sudah variabel. Variabel di sini harus diganti. Jadi bentuk aljabar akan diketahui nilainya berdasarkan nilai X atau ubah atau variabel. Nah, sekarang kita lihat. Simbol M tersebut biasa mewakili sebarang bilangan, yakni seperti berikut. Jika X sama dengan 10, maka 2X tambah 3 sama dengan 2 kali 10 tambah 3 sama dengan 23. Jika X sama dengan 15, maka 2X tambah 3 sama dengan 2 kali 15 tambah 3 sama dengan 33. Jika X sama dengan 20, maka 2 kali X tambah 3 sama dengan 43. Nah, jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa nilai pada bentuk aljabar tergantung pada nilai X. Sekarang kita lihat masalah berikutnya. Kita mengamati, misalkan X menyatakan banyak bola dalam satu kotak, Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Dan tabel berikut. Pada gambar nomor 1 terlihat bola. Bentuk aljabarnya 2, keterangannya 2 bola. Kemudian gambar yang nomor 2 ada 1 kardus. Bentuk aljabarnya X, keterangannya 1 kotak bola. Kemudian gambar yang ketiga ada 2 kardus. Jadi disebut dengan atau ditulis dengan X tambah X atau 2X. 2 kardus, ya, atau 2 kotak bola. Kemudian yang keempat ada 2 kardus atau 2 kotak bola dan 4 bola. Jadi kita tulis dalam bentuk aljabar 2X tambah 4. Nomor 5. Ada 1 tabung dan 1 kardus atau 1 kotak. Jadi kalau kardus tadi dinyatakan dengan X dan tabung dinyatakan sebuah dalam Y, maka bentuk aljabarnya adalah Y tambah X. Jadi 1 tabung bola dan 1 kotak bola, atau ditulis juga dengan X tambah Y. Kemudian gambar yang ke-6 ada 2 kotak, 1 tabung dan 4 bola. Maka tulisan bentuk aljabarnya adalah 2X tambah Y tambah 4. Ya, 2 kotak tambah 1 tabung tambah 4 bola. Kemudian gambar yang ke-7 ada 3 tabung, 4 kotak dan 2 bola. Jadi ditulis dalam bentuk aljabar. Jadi ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Ada berapa kardusnya atau kotak? Ada 4. Berarti 4X. Tabungnya ada berapa? 3. Jadi 3Y, bolanya ada 2. 2 sebagai bilangan biasa. Jadi kalau ditulis bentuk aljabarnya adalah 4X tambah 3Y tambah 2. Nah, sekarang perhatikan bentuk-bentuk aljabar yang lain. Misalnya 2X, kemudian 2X, atau 2X kurang 4, atau 2X tambah 3Y tambah 7. Nah, penulisan bentuk-bentuk aljabar ini perhatikan, ya, untuk bentuk aljabar yang menggunakan huruf di sini, semua abjad Indonesia bisa dipakai untuk mengganti variabel atau mengganti X-nya. Jadi bisa saja P, bisa W, bisa T, bisa M, bisa T, bisa A, bisa B, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk bilangannya bisa bilangan negatif, bisa juga positif, ya. Sekarang kita lihat unsur-unsur yang ada pada bentuk aljabar, yaitu variabel, koefisien, konstanta, suku sejenis dan suku tidak sejenis, dan suku banyak.
Sekarang kita mengenal unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, perhatikan bentuk aljabar di sini tadi. Pada persoalan Pak Thohir dan Pak Erik, Pak Thohir membeli 2 kardus dan 3 buku. Jadi 2 kardus itu menyatakan ada 2, tapi kita tidak tahu isinya ya. Jadi ditulis 2X, 2 kardus yang tidak diketahui isinya. Jadi kardus yang tidak diketahui isinya diwakili oleh X. Nah, ini yang disebut dengan variabel tambah 3. 3 itu satuan yang sudah satuan dalam bentuk bilangan. Nah, perhatikan 2. 2 yang mengikuti X atau mengikuti huruf disebut dengan koefisien. Kemudian hurufnya disebut dengan variabel atau peubah. Kemudian tanda operasi penjumlahan, kemudian bilangan sendiri disebut dengan konstanta. Ya, ini unsur-unsur dari bentuk aljabar. Kita lihat apa kesimpulannya. Koefisien tadi adalah variabel adalah konstanta adalah. Sekarang kita lihat. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Ingat, atau bisa juga dengan menggunakan kata-kata sendiri bahwa koefisien itu adalah angka yang mengikuti variabel, angka yang mengikuti huruf situ. Yang disebut dengan koefisien. Kemudian variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Ya, biasa dengan menggunakan huruf. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa huruf yang dipakai bisa huruf X, bisa Y, bisa Q, bisa T, dan seterusnya. Tapi yang biasa dipakai atau banyak dipakai adalah X dan Y. Kemudian apa itu konstanta? Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang serupa bilangan, yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Ingat, yang tidak memuat variabel maksudnya adalah yang tidak berdekatan dengan huruf atau tidak ada hurufnya di dekatnya. Jadi kalau ada bilangan yang di dekatnya ada huruf, berarti koefisien ya, supaya bisa dibedakan. Kalau konstanta ini tidak ada huruf di dekatnya, bilangan saja. Sekarang kita lanjutkan lagi unsur-unsur yang ada pada bentuk aljabar. Nah, tadi sudah kita mengenal koefisien, variabel, suku, dan operasi. Nah, gabungan antara koefisien dan variabel ini disebut dengan suku. Kemudian ada tanda operasi penjumlahan, bisa juga pengurangan di sini ya. Kemudian ada konstanta, yaitu 3. Nah, ini juga disebut dengan suku. Jadi, suku itu adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, sekarang bagian-bagian dari bentuk aljabar ada yang dikatakan suku sejenis dan tidak sejenis. Dikatakan suku sejenis jika memuat peubah atau variabel dan pangkat dari peubah atau variabelnya sama. Sedangkan jika berbeda dikatakan suku tidak sejenis. Contoh, 2Q tambah 3Q sama dengan 5Q. Suku-suku ini adalah sejenis. Lihat, variabelnya walaupun koefisiennya berbeda, tapi variabelnya sama, yaitu Q. Pangkatnya tidak ada. Berarti 2Q tambah 3Q sama dengan 5Q. Semuanya sejenis. Jadi, untuk bilangan untuk suku-suku yang sejenis ini yang bisa dioperasikan ditambah atau dikurang. Kalau sukunya tidak sama, tidak bisa dioperasikan. Misalnya 2P kurang 3Q. Variabelnya P dengan Q tidak sama ya, walaupun pangkatnya sama. Ini pangkat 1 nih, P-nya pangkat 1, Q pangkat 1. Tapi variabelnya atau peubahnya tidak sama, yaitu P dan Q.
Jadi kedua bentuk aljabar ini disebut dengan suku tidak sejenis. Contoh lain, 5x tambah 2y kurang 2x. Nah, yang sejenis adalah 5x dan min 2x. Kemudian 2y berbeda. Jadi kita bisa mengoperasikan 5x dengan 2x ini. Berarti 5x kurang 2x sama dengan 3x. Jadi hasil akhirnya 5 kurang 2, 3. Variabelnya x. Jadi 3x tambah 2y. Nah, jadi tidak usah dikurangi lagi ya, karena sukunya tidak sama atau tidak sejenis. Contoh soal. Suatu ketika Pak Ferry mengambil 2 karung beras untuk kebutuhan hajatan di rumahnya. Setelah dibawa pulang, istri Pak Ferry merasa beras yang dibeli kurang. Kemudian Pak Ferry membeli lagi sebanyak 5 kg. Nyatakan bentuk aljabar dari beras yang dibeli oleh Pak Ferry. Sekarang kita lihat jawabannya. Kita tadi membaca pernyataan dalam bentuk kalimat. Nah, sekarang kita buat dalam bentuk bahasa matematika, ya, yaitu yang berhubungan dengan bentuk aljabar. Nah, tadi Pak Ferry membeli 2 karung beras ya. Jadi kita buat dulu, misalkan 1 karung berasnya sama dengan X, maka 2 karung beras sama dengan 2X. Nah, karena beras, satuannya beras, berarti 5 kg beras itu sebagai konstanta. Jadi bentuk aljabarnya adalah 2X tambah 5. Contoh yang kedua. Gunakan variabel X dan Y untuk menuliskan bentuk aljabar dari kalimat berikut. Aku adalah suatu bilangan. Jika aku dikalikan 2, kemudian dikurangi 5, akan menghasilkan bilangan 9. Yang kedua, umur Pak Thohir 3 kali umurnya Udin. Sedangkan 10 tahun yang akan datang, jumlah umur mereka adalah 72 tahun. Nah, bagaimana menuliskan kalimat tersebut dalam bentuk aljabar? Kita lihat. Nomor A, 2A, misal bilangan aku tadi atau bilangan yang dimaksud adalah X ya, maka aku tambah 2 kurang 5 menghasilkan 9. Nah, itu tadi kita ganti kalimatnya menjadi bentuk aljabar ya. Aku tadi kita ganti dengan X. Aku ini diganti ya X dengan menggunakan huruf X ditambah 2 dikali 2 ya. Dikali 2, X dikali 2 kurang 5 sama dengan 9. Nah, lihat bentuk aljabarnya. Jadi berdasarkan pernyataan. X kali 2 kurang 5. Aku adalah sebuah bilangan. Jika aku dikali 2, kemudian dikurang 5, hasilnya 9. Jadi X ini yang diganti, yang sebenarnya variabel nih berapa sehingga hasilnya sama dengan 9 ya. Itu maksudnya. Jadi nilai bentuk aljabar ini tergantung dari variabelnya. Nah, sekarang siapa yang bisa menjawab ini? Mengganti X-nya supaya operasi ini benar. Yang berikutnya, misal umur Pak Thohir sama dengan X, umur Udin sama dengan Y. Jadi ada 2 bentuk aljabar ini ya. Umur Pak Thohir 3 kali umur Udin. Berarti X sama dengan 3Y. Yang kedua, jumlah umur Pak Thohir dan umur Udin 10 tahun yang akan datang adalah 72. Nah, bentuk aljabarnya adalah umur Pak Thohir berarti X tambah 10 sama dengan 72. Umur Udin, Y tambah 10 sama dengan 72. Ya, ingat, jika umur Pak Thohir bertambah 10, umur Udin juga bertambah. Maka bentuk aljabarnya adalah X tambah 10 tambah Y tambah 10 sama dengan 72. Tidak usah kita cari hasil akhirnya ya, karena kita hanya membuat bentuk aljabarnya dari hal-hal yang biasa kita dengar dalam kehidupan sehari-hari.
Contoh berikutnya, kita lihat pada tabel berikut. Unsur-unsur bentuk aljabar. Bentuk aljabar yang pertama 2x tambah 3y. Variabelnya adalah x dan y, koefisiennya 2 dan 3. Perhatikan angka yang mengikuti variabel ya. 2 dan 3 semuanya benar positif. Konstanta tidak ada. Bentuk aljabarnya adalah suku 2. Kemudian min 5a, variabelnya adalah a. Koefisiennya min 5. Konstanta tidak ada. Disebut dengan bentuk aljabar suku 1. Kemudian 4p kurang q tambah 1. Variabelnya adalah p dan q. Koefisiennya 4 dan min 1. 4 ini bilangan yang ada pada p, min 1 adalah nilai atau bilangan pada q. Kemudian konstantanya 1. Suku 3 ya. Kemudian 7R tambah 8S tambah 5T kurang 3. Variabelnya adalah R, S, dan T. Kemudian koefisiennya 7, 8, dan 5. Konstantanya negatif 3. Disebut dengan suku 4 atau polinomial. Kemudian bentuk aljabar yang berikutnya 5M tambah 5. M dan N variabelnya koefisiennya 5. Nah, demikian kegiatan pelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi.